Ku Podcast adalah satu-satunya podcast di Kota Kupang. Mari kita dukung terus dengan cara menonton dan mensubscribe-nya. Hari ini ada yang beda, pakai baju motif tenun tapi tenunnya modifikasi. Dan hari ini juga kita kedatangan desainer gila, Kak Erwin Yuan. Waduh. Selamat apa nih? Selamat siang, selamat pagi, siang, malam semuanya pagi, boleh. siang, malam buat Kak Erwin. Iya, selamat pagi, siang, malam, dan apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik, kita tos dulu kayaknya ya. Tos dulu dong. Wedede. Iya. Ini beneran desainer gila nih. Kalau orang-orang bilang seperti itu sih, pada intinya tuh apa ya? Apa yang kita lakukan tuh serba mendadak. Jadi pada intinya orang melihat Erwin itu adalah sosok yang gila yang biasa merasa bahwa apa nih? Lu nih punya ide-ide langsung tiba-tiba muncul. Nah itu ide-ide gila. Itu langsung gila. Yang gila itu kayak push gitu. Push langsung tiba-tiba muncul. Out of the box, di luar bayangan, dan tahu-tahu keluar melejit langsung. Amin. Kalau itu sih tergantung dari penilaian orang ya. Kalau untuk kita sendiri kan kita berkarya. Sampai saat ini kita berkarya demi untuk NTT. Oh, keren banget. Padahal yang seperti kita tahu kalau misalnya Kak Erwin sendiri notabene-nya bukan asli sini kan? Bukan asli sini. Terus gimana ceritanya bisa terjun ke desain tenun kayak gini? Cerita awal mulanya nih gimana? Asli sekolah desain kah atau gimana nih? Oke, aku jelasin dulu ya pertama ya. Itu ketika 2013 ada pemilihan model, ketika itu ada Kupang Runway Model KRM. Ketika itu diundang untuk kegiatan Sel Komodo. Itu bulan apa ya? Bulan Agustus atau September waktu itu. Jadi kita berangkat ke sana. Kita salah satu sebagai penerima tamu. Dari mana nih berangkatnya? Dari Kupang. Dari Kupang langsung ke Labuan Bajo. Langsung kita untuk dijadikan penerima tamu di kegiatan Sel Komodo tersebut. Pada ketika itu Presiden SBY. Udah ketika itu. Nah, kita kan menggunakan baju tenun itu sendiri kan. Iya. Dan itu Erwin sebelumnya belum pernah tahu apa ya. Ini tenunnya apa nih? Iya, baju tenun seperti itu ya. Kita gunakan. Kita gunakan. Kita tidak tahu apa sih ada filosofinya, kita merasa bangga menggunakan tenun. Jadi kita melihat cuma udah kita gunakan, kita sebagai model, kita mempromosikan, menunjukkan sebagai terima tamu. Nah, dari situlah awal muasalnya. Di situ kan ada pameran UMKM jelas dong. UMKM lagi nih. UMKM lagi. Kita lihat itu tenun. Beberapa orang dipajang tuh ya penjual-penjual tenun. Jadi akhirnya aku belilah itu tenun. Ada dua lah. Waktu itu 2013 aku beli tenun 2. Aku bawa pulang. Ya itulah. Masih bentukan kain berarti? Bentuk kain. Betul. Terus. Jadi ketika itu langsung saya berpikir bahwa keren ya nih kain tenun nih. Kita untuk koleksi aja nih. Belum pernah berpikir untuk jadi busana. Udah selesai itu. Udah sampai di Kupang, kita lihat perkembangan tenun kan dulu masih belum terlalu ini ya. Masih dipakai untuk kerja. Iya, dan juga acara-acara ada. Betul. Gitu. Belum tahu untuk gimana kita untuk dibikin kayak apa, untuk diarah baju, ke baju untuk jadi lebih fashionable ya buat untuk yang dipakai digunakan sama banyak orang seperti itu. Ya udah, kita kumpulin tuh. Lama-lama saya juga bingung nih. Ini tenun kenapa harus dikumpulin nih? Buat apa gitu kan? Dipajang doang, bener. Mana nih kayak gimana? Ide gila itu muncul, bikinlah tenun dan aku cari penjahit yang cocok dengan gaya ide saya. Waduh, ini boleh tahu nggak, masih inget nggak tenun pertama yang dimodifikasi jadi baju? Kemeja. Pertama bikin kemeja cowok. Kemeja cowok. Terus motif tenunnya apa? Motif tenunnya kalau nggak salah itu Ayu Tupas waktu itu. Ayu Tupas sama tenun Sumba Barat Daya. Oh, keren ya aku berarti. Buat kayak gitu, jadi kita bikin semacam kemeja, cuma ya mungkin feel-nya Erwin belum dapat nih di penjahit itu. Saya mungkin belum tahu gimana chemistry-nya Erwin yang kita bentuk bikin itu busana. Jadi kita udahlah kita pakai aja, kita promosiin diri sendiri lah. Promosiin pakai untuk diri sendiri dulu. Betul. Berarti belum langsung terjun ke ini mau bikinin orang sama gitu. Sekali belum. Terus. Habis itu ketika saya menggunakan ada acara kita gunakan adalah yang orang ngomong, lu Mas kok bajunya beda, keren nih. Padahal menurut Erwin sendiri sih belum merasa puas busana seperti itu. Akhirnya collab lagi lah. Aku menggunakan beberapa bahan lain yang kita kumpulin yang disesuaikan dengan gaya aku gitu loh. Jadi saya mempunyai ciri khas tersendiri ketika itu. Apa tuh ciri khasnya? Ciri khasnya kita memadukan padan dengan berbagai macam bahan lain selain tenun supaya biar tidak panas. Orang berpikir panas, berat. Iya, benar sih. Jadi kita modifikasi dengan bagus dong. Betul. Jadi supaya kita nyaman juga dan kita menunjukkan kepada orang lain tuh gimana ya supaya walaupun kelihatan kayak tradisional tapi keren gitu kan. Jadi habis itu ya udah
seiring berjalan waktu itu tahun 2014 lah. Jadi model-modelan semakin udah mencuat nih. Nah, saya udah mulai berpikir saya bekerja sama dengan desainer sama teman-teman yang penjual UMKM yang menjual busana tenun. Oke. Terus Kan biasanya ada event setiap tahun berapa bulan sekali itu ada acara fashion show. Fashion show di Kupang nih. Di Kupang. Jadi kita mempromosikan tenun-tenun itu, tapi ya masih sebatas tenunnya cuma sebatas dress yang untuk digunakan untuk acara-acara pesta atau acara kantor juga gitu loh. Tidak ada yang untuk lebih ke arah lebih dimodifikasi ketika itu. Iya, betul. Terus Nah itu timbul ada keinginan nanti berpikir next day aku pingin buat sebuah baju yang aku pikir dengan gaya aku sendiri, dengan gaya kegilaan aku sendiri. Dan akhirnya terwujud lah itu sekitar tahun 2014 lah. 2014 benar-benar mendesain baju untuk para model. Para model juga ada beberapa model yang aku desain. Jadi kita ada fashion show dan kita bikin acara sendiri. Ada IO dari Jakarta, kita ngadain di Swiss Bell waktu itu. Jadi udah kita mempromosikan tenun dan alhamdulillah yang menonton juga bukan orang NTT juga. Jadi orang Jakarta ada, tamu-tamu dari hotel pun juga tertarik untuk hadir untuk nonton gitu loh. Dan ternyata ini loh NTT tuh punya tenun yang ternyata cantik diterima. banget. Jadi akhirnya saya berpikir bahwa kapan lagi nih gitu loh. Kalau kita hanya melihat kita dari mungkin lebih brandingnya di Jakarta mungkin ya orang-orang Jakarta, desainer Jakarta. Kenapa di NTT tidak ada? Iya, karena kita berpikir harus di seperti tempat itu. sendirinya belum ada nih. Iya. Padahal di luar digencerin kemana-mana. Betul. BTW Mas, kalau misalnya mau makan kacang boleh minum. Ini kacangnya juga UMKM kita dari lagi panas-panas nih cerita. UMKM dari NTT juga soalnya. Jadi semuanya ini produknya dari Mama Ana UMKM di NTT. Terus semua bahan-bahannya itu bahan lokal. Wow. Sama Jadi kayak kacangnya ini. dari sini juga ya. Kacangnya dari sini sampai gulanya, coklatnya semua dari sini, bisa langsung dicoba nanti. Mantap. Terus sekarang juga boleh coba sih. Boleh. Biar gak terlalu Biar canggung gitu. Biar lebih nyaman. Lanjut. Jadi pilih tenun karena emang pertama kali lihat tenun jatuh cinta. Yes. Terus awalnya dipakai sendiri. Dipakai sendiri and then lama-kelamaan kayaknya pengen dong jadi diperkenalkan ke orang-orang. Ini loh karya. Kalau untuk sampai sekarang ini ada brand sendiri nggak nih? Udah ada dong pasti brand dari Kak Erwin sendiri. Ada. Ketika itu brand ya, waktu itu kan berdirinya Padupadan, ini brandnya Padupadan Tenun, itu berdiri itu sekitar 17 Juli 2017. Sebenarnya sih saya sudah berkecimpung di dunia ini kan untuk mempromosikan tenun itu dari 2014. Tapi lebih fokus di 2017 dengan nge-branding, terus kita menggunakan konten kreatif, kita menggunakan tim untuk mempromosi yang salah satunya dengan model-model Timor Creative People juga gitu. Jadi kita memanage supaya tenun itu menjadikan sebuah karya yang bagus di NTT sendiri. Jadi menjadi suatu kebanggaan untuk NTT sendiri karena emang penghasil tenun itu sendiri kan di NTT. Jadi kapan lagi nih kita untuk mempromosikan gitu loh. Oke, itu untuk padupadan tenun dan sampai sekarang ini masih berjalan. Bahkan ini sendiri yang Apple pakai juga dari padupadan tenun ya. Salah satunya itu kimono namanya. Kimono. Ini bisa disewa sama orang-orang semua. Bisa. Kalau ada kita stok ada, tapi kebanyakan orang kalau udah lihat langsung beli langsung ya. Aku juga jatuh cinta soalnya. Amin. Saya cakep banget. Langsung. Kan jarang ada nih yang namanya baju tenun, ada motif tenunnya, terus dimodifikasi bisa dipakai untuk ke kantor juga bagus. Dan kalau misalnya orang-orang ngelihat bajunya dari mana nih bikin sendiri ya, lebih simple tapi ada kesan tradisionalnya, jadi kelihatan mewah dan elegan banget. Iya, jadi ada cerita nih Padupadan tuh kenapa sih, kenapa aku sebut Padupadan, kenapa orang berpikir kok lebih simpel banget sih mas semuanya Padupadan tenun. Kenapa saya mau Padupadan tenun itu sendiri dengan bahan-bahan lain. Jadi salah satunya lurik Jawa, terus denim juga. Kayak gini ya? Denim ya dari jaket seperti ini, jaket bomber. Jadi kita memiliki ciri khas, banyak yang sama, tapi kan kita punya ide-ide kreatif. Aku bilang sih bukan ide kreatif juga sih, ide gila aja. Jadi apa yang aku pingin, aku yang rasain, mungkin biasanya tiba-tiba muncul ketika habis sholat subuh, habis makan siang, tiba-tiba ada muncul, pengen bikin ini nih, pengen ini. Kita bongkar tenun yang ada, kita buat langsung ke penjahit. Dan nggak pernah bikin pola? Nggak pernah bikin pola. Polanya dia penjahit aja, tapi kita yang ide. Maunya kayak gimana langsung ngomong. Ya. Dan jadi loh ya. Langsung jadi. Keren. Terus tadi juga sempat ngobrol soalnya ini bagi yang lagi nonton yang mau tahu tentang Kak Erwin Yuwan atau mau nanya-nanya tentang tenun yang lebih jelas lagi, bisa langsung komen. Tapi jangan lupa dulu di subscribe, di like, terus bisa langsung di komen biar langsung dijawab langsung sama Kak Erwin. Ini lanjut lagi nih Kak Erwin. Kalau saya tadi sempat ngobrol katanya nggak mau kan bajunya tuh sama orang. Jadi ini yang juga bisa jadi salah satu motivasi kenapa mau mendesain tenun, iya nggak sih?
Seperti aku juga lebih mengarah seperti ATM juga ya, amati, tiru, modifikasi. Pak Araf dong. Benar. Pak Araf ngomong aku soalnya udah ngomong udah Paros yang edisi kemarin. Iya, Tapi iya. kita juga mengikuti seperti ATM itu. Jadi banyak kan dokumentasi atau dari fashion luar, fashion di sini kita bisa melihat dan amati. Boleh meniru, tapi kita memiliki ciri khas tersendiri. Orisinil. Jadi aku berpikir ini kayak contoh kimono. Kimono kan udah jelas dari daerah Jepang. Iya betul. Ya kan? Kita memikir oh dari Jepang ya kimono. Tapi gimana kalau kita bikin kimono dari tenun? Kita mau adu-paduanin. Nah seperti itu contoh. Jadi saya punya ide kimono tenun. Nah seperti itu. Terus kayak jaket bomber ya. Emang lagi nge-branding waktu Pak Jokowi pakai. Betul. Jaket bomber itu aku mikir gini. Kenapa sih kok bisa langsung nge-branding banget tuh jaket bomber? Udah ide gila langsung muncul. Gimana kok bikin jaket bomber dari tenun? That's why namanya juga padu padan gitu kan. Langsung gas kita bikin. Brilian banget. Alhamdulillah langsung aku bikin cuma baru 4 waktu itu ya, baru bikin 4 langsung diterima. Emang tapi sempat booming sih, soalnya sempat lihat juga temanku pakai ini kayak gini jaket bomber, tapi kan tenun kan unik banget. Selama ini kan hanya kayak warna-warna polosan. Ada sih di Jakarta orang jual jaket tenun, tapi kan full tenun. Iya dan panas ya. Dan panas. Tapi aku lebih memikirkan, gimana sih ada branding sendiri jaket bomber tapi dia tenun. Ya itulah, jadi muncul lah ide-ide seperti itu. Oke, Kak Erwin, padu padan tenun dari 2017. Tapi kan mulainya dari yang sebelumnya itu kan 2015 dan dari yang mulai masuk ke 2013, dunia desain 2013. Padahal sebelumnya bukan dari desainer. Iya. Sebelum itu kuliahnya apa sih sebelumnya? Aku ngambil kuliah sosiologi di Undana. Jauh loh ya. Jauh ya. Tapi pertama aku basically tidak bisa ngomong sebenarnya di depan umum tuh nggak bisa ngomong. Tapi gara-gara masuk di kuliah ini, jadi akhirnya saya langsung belajar untuk bisa bicara di depan publik. Iya. Dulu saya orangnya pendiam loh. Pendiam banget. Sekarang juga agak pendiam sih. Pendiam banget. Jangan dong. Kalau diem saya ngomong doang sendiri, jadinya podcastnya Apple sendiri, ya kan? Makanya. Jadi akhirnya ya sudah. Jadi belajar dari situ ini kan ngobrol depan publik ya sudah belajar dan kita belajar tentang sosial kan. Sosial karena memang manusia kan makhluk sosial. Masuk sosial, jadi kita sering terjun ke lapangan mempelajari tentang kehidupan masyarakat ya, kita pada intinya juga mempelajari dan kita harus belajar untuk bisa untuk bisa ngomong tuh penting banget. Memang public speaking mau nggak mau yang namanya kalau udah kepepet itu harus bisa emang. Nilai tertinggiku ternyata di waktu itu pas presentasi. Alhamdulillah cum laude waktu itu ya. Dia kaget bener asik kaget. Saya berpikir bahwa pelajaran juga banyak yang nggak terlalu masuk di otak, tapi aku lebih seneng ngobrol. Jadi tentang apa sih segmen yang mau diangkat nih? Jadi kita ngobrol, kita sampaikan di depan dosen atau apa ya, pada intinya ya seperti kuliah seperti itu kan, harus pada intinya harus belajar, harus tahu apa sih yang harus kita pelajari di sini gitu loh. Dan ternyata jatuhnya abis setelah lulus langsung ke dunia desain. Betul. Wah, luar biasa. Pernah nyangka nggak sih sebelumnya bakalan melanjutkan pekerjaan atau nantinya akan seperti ini, seperti jadi desainer? Kalau dipikir sih jalan orang kan masing-masing beda-beda. Dan saya tidak ada pernah berpikir untuk jadi desainer. Iya, karena kuliahnya juga lumayan jauh ya. Betul. Sosial dan desainer. Hanya gara-gara ide gila satu itu. Hanya ide gila, makanya desainer gila. Ya tenun. Gatal nih kepala nih langsung. Aduh gatal, pengen bikin apa nih, cuma tenun hanya 1 lembar. Aku pingin jadi sesuatu. Ya akhirnya terjadi bikin desain, dibikin satu busana seperti itu. Oke. Jadi contohnya kita bikin, kita pakai, akhirnya makin lama semakin hari semakin cinta. Namanya tingkat kepuasan juga makin naik kan. Dari awalnya dipuji sama orang gara-gara kita pakai karya sendiri, lama-lama kepengen dong pastinya dipuji sama orang, karyanya dipakai orang lain. Iya. Itu faktor plusnya. Seneng banget waktu itu ketika orang Mas Ewin seneng banget nih sekarang ada tenun yang bisa dibikin dimodifikasi seperti ini. Kita sering lihat itu contoh-contoh dari baju-baju Kak Erwin biasanya gitu, kalau nanya di DM atau inbox itu, saya suka mencontoh. Boleh nggak Kak saya mencontoh? Ya saya silakan, karena share ketika kita masuk di sosmed kan kita udah wajar orang meniru dari karya kita. Tapi pada intinya saya kasih masukan, jangan niru 100%. Jadi punya ide sendiri, jadi lebih bangga dengan karya kalian daripada mengikuti dari karya kita sendiri. Setuju. Itu. Hasilnya juga lebih puas buat kita ya. Kalau memang itu karya kita sendiri. Iya. Selain desainer, tadi juga kita ngobrol pas sebelum kita mulai podcast. Ini saya banyak banget yang bisa aku korek dari seorang Erwin Yuan. Jadi sebelum desainer juga, tapi ada juga yang namanya modeling kan. Modeling. Itu kayak agensi gitu atau gimana tuh? Kalau dibilang agensi nggak juga. Saya membuat waktu itu
Pertama Kupang Runway Model sama beberapa teman kita bikin itu untuk persiapan waktu itu Sel Komodo. Selesai itu kita sempat vakum, terus akhirnya kita melanjutkan membuat Timor Creative People di mana saya fokus membuat itu ada suatu wadah untuk generasi muda untuk mengangkat tenun. Itu visi misinya simple. Sebenarnya bukan dari model ya. Tidak ada model. Intinya model itu punya karakter dan cinta sama mau untuk bisa berpose menggunakan tenun dan dia juga pada intinya suka sama tenun itu sendiri. Suka sama tenun. And then berlanjut jadi modeling. Namanya apa nih jadinya? Timor Creative People. Itu TCP. berdiri tanggal 14 Juli 2014. 2014 lumayan lama. Ada 10 model lah, termasuk Angel Bulan, Putri Indonesia NTT 2020 itu salah satunya. Yang pertama itu kloter atau apa? Jadi gelombang pertama gelombang pertama. Yang lolos, Terus Laras Wanda Putri Indonesia 2017 ya. Terus Fanny Blegur 2016 Putri Indonesia NTT 2016 masuk juga. And then ada lagi yang baru-baru kan? Apa tuh? Salah satunya. Ya salah satu muridnya. Nadia Ryokaho. Oh, nanti bakal datang tuh kayaknya. Lolos runner up 2 Miss Indonesia. Keren. Jadi ini sekaligus juga mengumpulkan wadah dan juga mengembangkan yang namanya anak-anak kreatif dari Nusa Tenggara Timur. Iya, saya pada intinya ingin mengangkat anak-anak muda. Jadi kadang mereka berpikir bahwa intinya mereka sudah pintar nih. Terus tapi untuk pengembangan diri untuk lebih mengarah kepada apa nih? Ke arah basic entertain juga, terus mempromosikan pariwisata, bisa mempromosikan budaya. Nah, inilah wadahnya di Timor Creative People. Itulah kenapa saya memilih visi misinya untuk mengangkat tenun. Saya bisa mengembang. Selain tenun kita juga mempromosikan, selain itu juga makanan khasnya. Iya, betul. Terus pariwisatanya juga itu saya udah masuk satu paket kolaborasi ya. Seperti itu. Dan juga ternyata hasilnya diminati sekali di sini. Dan aku nggak kebayang ya, banyak orang yang sampai DM sama inbox sampai, Wimas kok bisa sih bikin seperti itu, banyak anak model ada ide gila gitu. Kok bisa menghandle anak-anak yang emang karakternya beda-beda. Ya kuncinya hanya satu. Sabar itu disayang Tuhan katanya. Akhirnya ini buktinya jadi sukses cuy. Karena apa? Kalau kita tidak bisa memahami masing-masing karakter mereka dari kita sendiri, kita tidak bisa memahami mereka, tidak akan bisa berjalan dengan baik. Pada intinya kita harus memahami, kita paham apa yang maunya mereka dan kita bisa mengarahkan untuk yang lebih baik. Mungkin ada karakter anak-anak TCP ini yang keras, nggak mau diatur, nggak mau. Namanya masih muda, ya kan? Masih muda, jadi pahamlah kita, jadi kita mengarahkan gimana ini. Tapi alhamdulillah mereka banyak berhasil. Banyak yang berhasil. Amin. Dan pastinya kalau misalnya ketemu Kak Erwin, gara-gara lo nih bro. Nggak juga sih, sebenarnya saya sebagai pendorong mereka. Saya selalu mendampingi mereka di saat mereka butuh sosok orang yang, Mas kasih support dong, Mas bantuin aku dong untuk memberikan ada kegiatan sosial, misalkan untuk mempromosikan apa-apa, aku selalu support di belakang mereka. Di belakang mereka dengan juga sampai yang terakhir itu di acaranya Miss Indonesia ya. Juga si Nadianya pakai bajunya juga dari Kak Erwin juga. Waktu itu Nadia pas ketika berangkat itu sekitar bulan Januari, dia minta support untuk busana gitu. Jadi saya siapkan busana untuk support dia dan dia gunakan. Dan alhamdulillah di sana itu teman-temannya Nadia itu bilang Nadia waktu itu, Mas ini anak-anak pada tanya nih bajunya rancangan siapa. Waktu Nadia cerita bahwa ini dari NTT langsung loh, dari Kupang. Mereka langsung kaget. Oh ternyata ada di Kupang ya desainer ya. Bener. Nah dia cuma bilang, iya dong pasti di NTT harus ada desainernya. Iya gitu. Dong, jelas. Dari siapa lagi? Dari Erwin Yuan. Kita panggilnya. Kita panggil kan Erwin Yuan, desainer gila. Desainer gila. Nggak tahu tuh kalau Nadia nggak tahu ngomongnya aku apa. Tapi yang penting intinya ya saya berusaha untuk membantu, bukan hanya Nadia aja, semua teman-teman yang kreatif di Kupang ini, bahkan NTT saya akan support. Karena pada intinya kan saya mempromosikan tenun ini bukan hanya untuk saya pribadi, tapi untuk seluruh masyarakat NTT dan untuk para pemuda-pemudi yang sangat kreatif untuk mempromosikan. Dan juga pastinya selain apa aja tuh, jadi selain sebagai model, sebagai pemusik atau apalah, yang penting intinya saya akan membantu dan mensupport mereka. Iya, biar dikenal juga di Indonesia. Kalau di NTT itu ternyata banyak anak-anak yang berpotensi dan juga nggak kalah dari ibu kota lainnya. Betul. Sebelum ini kita agak flashback dulu nih, ngobrolin tentang model-model. Iya. Model-model kan katanya udah lumayan banyak nih anak-anaknya dari Kak Erwin yang berhasil.
pertama kali berhasil bisa, pasti sebelum itu ada masuk majalah ya katanya ya? Ada masuk majalah. Itu gimana ceritanya tuh? Sempat dilirik sama desainer lain? Jadi ceritanya ini saya juga belum nyangka ketika itu adalah sosok Valentino Luis, blogger yang aku kagumin. Karena apa? Ketika saya pergi naik pesawat, di dalam pesawat itu selalu ada majalah kan. Saya baca dan cerita-cerita tentang dia. Tapi saya tidak tahu sosoknya gimana. Belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu. Tiba-tiba dia inbox di Facebook waktu itu, perkenalkan nama saya Valentino Luis. Saya ingin membantu kamu untuk mempromosikan rancangan kamu karena saya melihat bahwa rancangan kamu harus perlu dipublish. Wow. Kita harus bantu promosi karena di NTT kayak jarang banget saya cari desainer yang bisa mempromosikan tenun itu sendiri dan saya lihat bahwa cocok tenun kamu tuh di arah milenial waktu itu. Jadi oke lah, jadi akhirnya dalam waktu 3 hari saya cari model cowok dan emang rata-rata model cowok susah banget kan di Kupang ini kan, paling susah. Tapi akhirnya sudah dengan niat baik saya cari orang-orang yang model-model dan teman-teman fotografer yang pernah foto-foto model-model cowok saya ajak. Dan alhamdulillah ada 4 orang dan kita foto dengan beberapa fotografer, bisa saya sebutin ya fotografernya. Waktu itu fotografernya ada Yoga, ada Cem Radar, terus yang sebelum-sebelumnya ada ya dan Simamora, terus ada salah satunya Om Kit juga ada orang senior tuh senior itu. Jadi kita punya komunitas FI waktu itu fotografer Indonesia yang mempromosikan juga, intinya ada gabungan, ada kegiatan, yuk kita foto dong pakai model menggunakan tenun. Jadi kita termasuk bisa keangkat juga nih. Jadi desain-desain kita itu bisa diangkat karena dibantu dengan fotografer yang handal-handal juga di sini. Dan oke loh di sini fotografernya oke banget. Aku cekin kita juga punya nggak kalah dari yang lain-lain kalah sama di luar loh. Emang bener asli. Aku juga sering lihat di Instagram. Hasilnya bagus-bagus semua fotografer. Dengan juga bantuan dari alam yang indah, baju yang bagus. Jadi paket komplit. Intinya pada intinya pengen menghasilkan karya yang terbaik. Jadi bukan kita aja yang desain, tapi fotografer juga menghasilkan karya yang baik dong, jelas. Nah, seperti itu sih sebenarnya pada intinya. Jadi ya itu tidak terlepas dari situ sih. Jadi pada intinya saya fokus untuk support mereka. Jadi pas abis tembus ke majalah tersebut, mulai makin dikenal. Mulai dikenal dan kebetulan pas aku posting nih di Facebook kan dan di sosmed kita harus posting. Media-media langsung langsung lihat ngelirik langsung, ternyata ada desainer di Kota Kupang, dia langsung telepon, Kak Ewin harus ketemu dong, wawancara gini. Masuk pertama itu kalau nggak salah T-Max, terus waktu Pos Kupang, terus VN itu. Jadi masuk semua majalah masuk koran. Nah, di majalah itu kita masuk pertama kali kan, wow gitu kan, kelihatan di majalah dan memang hasil itu hardcover juga bagus kan majalah itu. Ada rasa kebanggaan sih karena pada intinya lu di NTT loh, ada lo ya. Iya, dan ini satu NTT liatin kamu gitu. Ada tulisannya Erwin juga. Aku juga berpikir, ada nama aku di dalam majalah itu. Dan itu tahu sendiri kan majalah selama 1 bulan selalu ada dan ganti. Dan sama Kak Valen itu dikasih kesempatan, Win kok bisa 3 bulan bisa masuk lagi majalah lain lagi. Selain Prasnusa ada Express Air. Udah. Jadi setelah itu ya udah media tuh ya banyak yang wawancara, booming. Jadi Kak apa sih rancangan Kak yang paling the best? Aku mikir apa ya? Karena dengan adanya ide-ide yang muncul, aku tiba-tiba aja tidak pernah berpikir mau bikin apa ya, kimono, jaket bomber, dress atau kemeja atau apalah. Yang penting intinya sesuai dengan imajinasi aku sendiri sih. Keren. Tadi sama Nadia dipakai di support untuk Miss Indonesia. Miss Indonesia. Selain itu nih, achievement atau pernah mensupport untuk busana untuk siapa lagi? Oke, aku ceritain dulu ya. Pertama cinta dari tenun juga pernah saya menjuarai. Kebetulan saya juara 2. Memperebutkan piala Ketua Dekranasda Provinsi NTT dan Taman Budaya itu ketika 2013 bulan Oktober. Itu juga nggak sengaja diajak sama almarhum Frankie Lucas. Diajak cuma gini, Mas ikut dong. Ikut apa? Aku bukan desainer, aku bilang gitu. Aku cuma yang bikin baju, aku promosiin, ya sudah ikut aja, coba aja. Menang kalahkan itu terserah nanti lihat nanti. Yang penting ikut gas, istilah gitu. Ya udah aku ikut. Dan itu waktu ketika disebut juara, aku tidak tahu kalau nama aku disebut. Aku pikir aku kalah kan, aku nggak tahu, aku berpikir aku juara. Ya, yang juara 2 adalah Erwin Yuan. Saya masih duduk santai. Nggak nyadar sampai aku pikir siapa yang dipanggil? Langsung sebelah, Win, lu dipanggil tuh juara. Naik kata aku jadi berdiri langsung kaget dan langsung lompat aja langsung atas panggung. Dan aku tidak tahu aku juara berapa. Aku juara berapa ya? Aku nggak tahu. Saya dengan santai aja ngobrol-ngobrol, tidak berpikir untuk juara karena emang dibilang saingan sama teman-teman desainer udah bagus-bagus semua karena mereka udah pengalaman. Sedangkan aku pertama kali waktu itu. Ya sudah.
Dari situlah sudah mulai langsung semangat 2013 itu. Semakin Semakin membara. membara. Jadi akhirnya terjadi ya timbul yang model TCP itu yang untuk mempromosikan tenun ya 2014 itu semakin semangat. Kenapa? Adik-adik ini harus perlu dipromosikan. Iya, betul. Mesti ada wadahnya. Iya, harus itu penting. Kita harus mempromosikan adik-adik ini, yaitu salah satunya dengan menggunakan tenun itu sendiri. Tenun itu. Kalau misalnya apalagi yang kita tahu kalau di zaman sekarang emang milenial itu berpengaruh untuk seluruhnya. Banget. Jadi kalau bukan dari mereka yang mempromosikan, siapa lagi? Dan ya kan? Dan aku yang merasa sedih waktu itu. Bukan sedih sih, bangga, sedih ketika kita ada acara Sumpah Pemuda nih. Dengan waktu yang sangat mepet tapi kita semangat. Sedihnya karena apa? Begitu kita terlibatin orang disabilitas. Dan kayaknya baru pertama kali NTT diadakan dengan ide-ide teman-teman kita semua. Keren. Terus Jadi gimana ceritanya gitu? Menggunakan busana kita sama kita dililit lah kayak Dupadi namanya ya. Untuk dililit di badan dan mereka sangat antusias dan mereka bisa tampil dengan baik. Iya, karena yang seperti kita tahu mereka ya namanya disabilitas, bukan seperti dan kita. mereka tuh bilang sampai kayak gini waktu selesai acara, Kak Ewin kok bisa acara berlanjut lagi dong? Soalnya kita cinta tenun nih, bukan hanya orang-orang yang istilahnya fisiknya lebih lengkap daripada mereka, tapi mereka merasa pede, mereka tidak merasa malu, tapi mereka tampil dengan pede, dan saya merasa langsung itu air mata langsung. Ini aku jadi aku langsung terharu loh ini. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi selesai acara, beta cuma duduk di bawah pohon, cuma merenung. Orang seperti ini aja mereka sangat semangat, apalagi kita. Jadi situlah saya berpikir bahwa nih aku harus terus jalan untuk mempromosikan tenun karena siapa lagi gitu loh. Saya mungkin mengajak teman-teman, ayo kita gabung yuk, kita bikin acara nanti next gitu loh. Sebelum nanti yang ajang yang nanti mungkin yang 2018 yang mulai awalnya kita bisa bergabung bersama Ibu Juli Leskodat yang sangat mensupport kita semua. Jadi itu yang bikin semakin semangat dan juga semakin kepengen kalau misalnya di masyarakat NTT juga mencintai tenun, nggak cuma untuk pakaian kantor, kerja. Jadi keren deh ceritanya. Aku jadi kepengen tahu banyak tentang cerita tersebut. Terlalu panjang Kak. Terlalu panjang, nggak apa-apa. Ini siap merekam loh. Nanti habis segmennya nanti. Tenang aja, bikin 2 episode. Boleh ya? Aku siap, gas. Oke. Jadi habis dari pengalaman untuk padu padan tenun dan juga fashion show untuk disabilitas, selain itu sempat dipakai juga sama salah satu politikus ya? Iya. Siapa tuh? Grace Natali. Wow. Jadi kebetulan gimana itu ceritanya tuh, Mas? Dr. Christian kan ketua PSI di NTT ya. Jadi kebetulan dia berpikir gini, Win, aku mau bikin sebuah untuk memberi cendera mata buat Ibu Grace karena Ibu Grace juga pecinta wastra Nusantara. Dan aku hanya cuma aku harus berpikir adalah hubungin Erwin Yuan. Jadi bertemulah kita, Win bikin modelnya kecil, saya orangnya kecil S, saya kirim fotonya, oke aku bikin dengan imajinasi kita aja, kita tidak pernah mengukur badan beliau, kita bikin dan alhamdulillah bisa pas di badan dia loh. Dan dia langsung pakai dan langsung di acara apa dia langsung promosi padu padan itu pesen di NTT. Langsung booming lagi. Langsung pas ketika aku posting di sosmed itu langsung orang pada kasih ucapan, hebat. Alhamdulillah itu sebagai motivasi. Iya dong, achievement juga pasti. Jadi merasa bahwa ternyata orang-orang di sana orang besar lah, istilahnya bisa bangga gitu menggunakan. Kita ini desainer apa lah? Nggak boleh gitu dong. Iya, maksudnya kita berpikir bahwa kita di daerah nih, kita belum ya istilahnya belum ya mengibarkan sayap juga belum, cuma ya sebatas membikin terus orang suka kita buatin lah seperti itu. Dan ternyata hasilnya bikin puas. Sama Ahok juga pernah ya katanya. Kita bikin hadiah juga dari tim siapa itu dari pemenangan apa gitu ya kegiatan mereka kasih untuk hadiah. Jadi emang kita tuh bangga di sini di Kupang ini ada yang membuat jaket bomber yang bisa digunakan orang siapa aja gitu. Selain pejabat juga masyarakat luas juga bisa gunakan dengan harga yang tidak terlalu mahal. Jadi milenial juga di luar sana bisa menggunakan juga. Iya, bisa. Tadi dipakai Ahok, dipakai Grace Natali juga. Achievement apa baru-baru? Setahu Apple ada achievement baru nih yang udah diraih sama padu padan. Alhamdulillah dikasih kepercayaan oleh perwakilan Bank Indonesia NTT untuk mewakili desainer merancang busana tentang tema wisata halal. Jadi kita merancang busana dari tenun dan itu kebetulan aku lagi mengangkat tenun Sika, itu namanya Tanah Ai, motif Tanah Ai, filosofinya pewarna alam juga. Jadi kita mendesain modelnya kardigan panjang sama celana di situ. Dan saya nggak pernah berpikir untuk juara karena dipilih itu adalah kawasan timur Indonesia itu ada 15 provinsi dan salah satu ada NTT.
dan di situ dinilai via virtual kan. Ketika itu pas itu harusnya kita berangkat di NTB, tapi akhirnya nggak bisa karena kan COVID pandemi. Jadi ketika itu ya udah kita bikin desain dengan waktu yang sangat mepet karena Erwin kebetulan kan sempat di Momere kan waktu berdampak COVID kemarin tuh Erwin di Momere selama 6 bulan. Ya ketika ditawarin Erwin cuma jawab nanti tunggu kalau ketika Erwin sampai di Kupang. Jadi ketika Erwin sudah landing di Kupang langsung meeting. Langsung meeting. Karena apa? Rancangan harus dikirim gambarnya dalam waktu 5 hari. Ke depan. Jadi akhirnya aku mengokekan, langsung proses, kita gambar, kita kirim ke sana dan alhamdulillah lolos 6 besar ketika itu. Dan itu 6 besar itu dan Erwin nilai terendah. Nilai terendah dan kita langsung agak drop. Hah? Terendah? Wah, berarti saingan kita bagus-bagus. Nah, kita udah berpikir wah saingan kita bagus-bagus. Jadi Erwin cuma berpikir, nggak apa-apa, menang atau kalah itu urusan nanti. Yang penting kita gas yang terbaik gitu. Jadi akhirnya aku rancang menggunakan model TCP juga, kita syuting di Oitune dan ada cerita lucunya. Itu baju itu harusnya selesai jam 2 pagi. Ternyata selesai jam berapa? Jam 5 pagi. Jadi kita berangkat ke Oitune jam 5 pagi sampai sana jam 9 pagi dan itu syutingnya sangat panas. Bisa dibayangin panas apa? Tahu sendiri di Oitune kalau jam 8 pagi ya sudah panas, sudah gosong dan alhamdulillah gurun ya. Modelku tuh bisa profesional namanya Ida Sadok. Saya sangat terima kasih sama Ida Sadok. Dia sangat-sangat antusias. Udah Mas nggak apa-apa aku berpanas demi Mas Erwin. Dia bilang gitu. Ini untuk mempromosikan tenun juga. Meskipun Mas Erwin menang atau kalah urusan nanti yang penting kita promosiin dan yang video juga berpanas dia sampai pulang-pulang gosong kulitnya ngelepuh. Kasian. Karena kita udah prediksi udah salah. Harusnya kita berangkat tanggal jam 2, model udah ready jam 2, udah tim videographer sama fotografer udah siap. Ternyata baju baru selesai dan aku tunggu. Tapi ada nilai positifnya di situ. Ketika aku menunggu, aku nggak tidur kan nunggu di depan itu penjahit, aku muncul ide-ide tambahin ini dong, tambahin ini, dan itu ditanya sama juri waktu itu. Juri tanya gini, itu di tangan kok ada kriwil-kriwilnya itu apa? Pakai apa? Saya langsung jelasin, itu ada tali dari dari lurik Jawa. Saya bikin seperti biar lucu Bu. Saya konsepnya kan wisata. Jadi ketika wisata itu pasti orang kan akan selfie. Iya, betul. Pada intinya tuh orang menggunakan busana itu akan selfie kalau ketika tempat wisata. Selain wisatanya bagus, mereka juga pingin penampilan yang bagus. Jadi kalau dikasih tali-tali lucu itu kan keren, apalagi kena angin. Kata juri, hebat ya kamu ya bisa ada ide seperti itu. Padahal belum tahu proses. Itu mepet banget waktunya. Pagi hari sebelum belum tidur dan aku tuh bawa mobil. Oh my god, untung gak Jadi kenapa-kenapa loh. Jadi ketika proses pemotretan dan video, aku tidur di tengah-tengah gurun. Ya udah berserah kepada yang foto dan video. Yang penting aku udah konsepin semua. Ngambil seperti ini, ambil angle-angle seperti ini, harus ambil semua dari sisi-sisi mana model yang diambil, bukan hanya dilihat dari depan, tapi kelihatan tenunnya sama kelihatan busananya. Karena detailnya harus dilihat. Karena penilaian semua kan juri harus melihat semua detailnya dari gambar, dari desain sampai polanya, cuttingnya. Itu saya apa? Semua ditanya. Ditanya itu kenapa kok modelnya kok lurus, kenapa nggak berdiri, nggak kelihatan model, kelihatan gemuk atau apa ya, kita harus punya alasan di situ. Karena emang itu kan untuk penilaian juri kan dinilai dari kita bisa menjawab apa karya kita itu seperti itu gitu loh, kenapa model seperti itu, kita harus jelaskan semua. Dan alhamdulillah ketika itu juri langsung pas terakhir kita kasih suguhan video itu. Jadi tadi pertama itu video mau ditayang ternyata ada trouble di laptopnya. Jadi pihak B itu kaget juga, loh nggak bisa dipencet nih. Jadi kita tuh cuma diam si juri juga nunggu. Kenapa nggak kasih penjelasan? Segera waktunya tinggal 5 menit lagi. Iya lagi nunggu video. Tunggu aja nanti aja kata juri juga sadis ya. Iya nanti aja. Kamu jelasin aja apa filosofinya. Jadi kita jelasin semua. Udah pokoknya istilahnya kita menjelaskan desain itu gitu loh. Nah, selesai itu akhir itu. Sudah selesai. Sebentar, Bapak dan Ibu mohon maaf, ini video sudah siap ditayang. Akhirnya diputarkan. And akhirnya gimana nih? Langsung tiba-tiba juri cuma ngomong, wow. Jadi dia bilang cuma, wow, ternyata keren ya. Bukan hanya dari foto sama modelnya, tapi kamu juga bisa membayangkan untuk emang ini model itu emang dalam keadaan dia sedang wisata di situ. Keren, akhirnya dapat dong nilainya. Tapi aku tidak berpikir untuk juara atau apa. Ya udah, alhamdulillah tuh istilahnya udah menjawab pertanyaan, sudah menceritakan filosofi tentang tenun itu sendiri. Dan setelah 5 hari itu penilaian, alhamdulillah diumumkan sebagai juara 1. Iya. Keren, emang padu padan, mantap. Ini semua dari Erwin Yuan, ya kan? Amin. Ini kita sebelum lanjut lagi, karena di bulan ini tanggal 20 Desember. Ini kan ulang tahun NTT.
kita mau nonton dulu nih Kak, sedikit cuplikan dari Ibu Julie Leskoda selaku istri Ketua. dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dan juga Ketua Dekranasda yang telah memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk Nusa Tenggara Timur. Saya Julie Sutrisno Leskoda, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nusa Tenggara Timur yang ke-62 tahun. Nusa Tenggara Timur kaya. Nusa Tenggara Timur mempunyai potensi yang sangat luar biasa. Pertama adalah alam semesta yang Tuhan sudah berikan kepada Nusa Tenggara Timur. Kedua adalah budaya yang ditinggalkan oleh leluhur nenek moyang kita. Dan ketiga adalah potensi-potensi kuliner maupun komoditi yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tenun Nusa Tenggara Timur begitu banyak variasi motif. Ada sekitar 800-an motif. Kita wajib untuk mempromosi tenun Nusa Tenggara Timur. Maka mari, ayo, pakailah setiap hari tenun Nusa Tenggara Timur untuk kita promosikan. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengangkat potensi budaya kita? Nusa Tenggara Timur mempunyai pohon ajaib yang namanya pohon kelor moringa. Menurut teliti bahwa Nusa Tenggara Timur pohon kelornya terbaik, salah satu terbaik di dunia. Untuk menjaga imunitas dan gizi buruk kita, mari kita konsumsi daun kelor, sehingga di saat pandemi COVID sekarang ini kita harus tetap terus menjaga imunitas kita dengan mengkonsumsi daun kelor. Dan ingat, selalu jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak selalu. Ayo para milenial Nusa Tenggara Timur, kembangkan potensi Nusa Tenggara Timur di pariwisata, budaya, dan juga potensi kuliner makanan kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Di zaman milenial sekarang, banyak sekali anak-anak muda TikTokan kan? Mari kita TikTok dengan tarian-tarian budaya kita, supaya kita memperkenalkan kita punya budaya begitu kayanya di Nusa Tenggara Timur. Sebentar, gue juga ingin ngucapin dong untuk NTT tercinta Boleh ini. Boleh dong, silahkan. Okay. Selamat ulang tahun kepada NTT tercinta, kota terkasih juga di Kupang karena saya tinggal di Kupang, ke-62 tahun. Dan saya pribadi sebagai anak milenial sangat mendukung NTT dalam program mempromosikan pariwisata, budaya, dan makanan lokal. Pada intinya saya mengucapkan NTT bangkit, masyarakat sejahtera. Tetap semangat NTT, tetap berkarya dan membangun dalam mempromosikan pariwisata, budaya, dan kulinernya. Semangat! Semangat, keren. Oke deh. Ini terakhir Kak Erwin. Ya. Kedepannya harapan dari Kak Erwin sendiri untuk Kota Kupang tadi kan udah. Mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak milenial sekarang yang mau mungkin terjun ke dunia entertain atau modeling atau yang lain yang ingin melanjutkan kreativitasnya mereka. Mungkin mereka masih malu. Ada nggak sih pesan-pesan khusus buat mereka lagi nonton nih? Boleh. Kalau pesan untuk saya sendiri adalah kepada anak-anak generasi milenial ini adalah pada intinya kalian harus niat tujuan apa yang kalian ingin lakukan, melakukan kreativitas apa, bukan hanya di dunia entertain aja, banyak hal kalian bisa melakukan sesuatu, apalagi kalian sudah punya pemikiran panjang untuk kedepannya. Karena jangan hanya berpikir kita harus jadi pegawai negeri atau mau jadi misalkan TNI atau Polri, tapi lebih kepada niat kita untuk berkarya, apa yang ada di diri kalian yang ingin kita kembangkan. Seperti itu sih pada intinya. Oke, jadi harus ada niat dan juga usaha, semangat ya. Karena apa? Persaingan semakin banyak, globalisasi semakin berkembang. Betul. Jadi gimana sih sebagai kita generasi muda untuk berkarya, melakukan segala sesuatu itu banyak hal. Yang penting kita berusaha dan niat, dan pasti intinya tulus dari hati. Tulus dari hati karena apa? Karena kalau kita kerja tidak melalui dari hati, itu tidak akan berhasil.
Keren. Karena saya merasakan Oke. sendiri. Iya, mantap tulus dari hati, semuanya niat pasti akan terlaksanakan dan juga hasil tidak memuaskan. Meskipun berproses ya, tidak mungkin kita langsung instan, langsung nge-booming misalkan. Ada jatuh bangun ya kayak lagu dangdut. Udah pasti. Dangdut pasti jatuh bangun aku. Aduh kasihan, nggak ada yang bangunin nanti. Kak Erwin, satu kata untuk NTT. Satu kata, tenun. Tenun. Kenapa Ya. tenun? Tenun adalah sebuah mahakarya dari mama-mama para penenun yang harus kita banggakan dan kita lestarikan. Pada intinya tenun itu adalah suatu ciri khas NTT. Makanya kenapa aku punya moto tenun entitas NTT, karena menjadikan jati diri kita untuk tetap mengangkat tenun itu sendiri. Wih, Suatu kebanggaan keren. dong, Iya jelas dong. dong. Apalagi di NTT dengan mahakarya seperti itu, orang luar aja suka sama Kita tenun itu sendiri. apalagi. Kita apalagi, dan itu harus dimotivasikan kepada generasi muda, bukan hanya untuk orang-orang yang pejabat atau orang-orang ini, tapi semua kalangan. Semua kalangan. Jadi satu kata untuk NTT dari seorang Erwin Iwan yaitu tenun. Iya. Thank you so much Kak Erwin udah Sama-sama, main Tuku Kak Podcast. Apple. Sukses selalu untuk Amin. Padu Padan Tenun dan juga TCP. Amin. Kedepannya semuanya kita bisa kolaborasi lagi. Ini Betul. juga bajunya cakep banget. Baju-bajunya, jadi jangan lupa buat kamu-kamu semua, kalau memang di situ ada niat dan juga selalu dilakukan dengan hati yang tulus. Kalau misalnya tulus, niat, semua usaha dilakukan, pasti hasilnya nggak akan mengecewakan. Jadi kalau tanya beta sebagai jemaat, apa yang harus beta ambil sebagai nilai dan keluarga. Keluarga is number one. Keluarga. Kenapa? Tidak pernah kebetulan Tuhan kasih beta po anak nama ini, istri nama itu, tidak pernah.